Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23810500059 kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pada mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Dr. Saluki MKom. Materi yang akan saya bahas adalah diferensiasi numerik. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelum ke diferensiasi numeriknya, kita harus tahu dulu definisi dari turunannya atau derivatif. Nah, definisinya itu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya, yaitu f aksen x, f double aksen x, sampai fn plus 1x, lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Nah, ini merupakan cara analitik jika kita diberikan fungsinya secara eksplisit dan dapat langsung mengerjakannya itu dengan menggunakan cara analitik, yaitu dengan menggunakan rumus turunannya. Nah, bagaimana jika fungsinya itu tidak diketahui secara eksplisit, tetapi yang diketahuinya itu cuma beberapa titik datanya saja? Pada kasus seperti ini, kita tidak dapat menemukan nilai turunannya secara analitik. Jadi, jika fungsinya itu tidak diketahui, kita tidak dapat menentukan nilai turunannya itu dengan cara analitik. Namun, bisa digunakan dengan cara diferensiasi numerik atau dengan turunan numerik. Kemudian untuk persoalan turunan numerik adalah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan. Jadi untuk turunan numerik itu kita mencari hampiran dari nilai turunannya. Terdapat 3 metode dalam menentukan turunan numerik. Yang pertama, metode selisih maju atau hampiran selisih maju. Yang kedua, ada metode selisih mundur atau hampiran selisih mundur. Yang ketiga, ada metode selisih tengahan atau hampiran selisih pusat. Kita bahas yang pertama, metode selisih maju. Dapat dilihat pada grafik, untuk metode selisih maju itu, kita menggunakan titik setelahnya dari titik yang ditanyakan. Misalkan ini titik x0. Nah, kita menggunakan titik setelahnya, yaitu titik x1. Nah, jarak di antara titik x0 ke titik x1 ini merupakan h. Ini y1, titik di mana x1 bertemu dengan y1, y0, ini titik yang bertemu dengan x0. Maka rumusnya menjadi f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. Nah, rumus ini sama dengan definisi turunan yang sebelumnya ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa selisih maju ini mengadaptasi langsung dari definisi turunannya. H-nya itu mendekati 0 atau nilai yang diharapkannya itu kecil agar errornya juga kecil. Sehingga secara ringkas besar errornya adalah ER sama dengan min H per 2 F double aksen delta. Atau kita juga bisa menggunakan rumus errornya dengan rumus yang biasa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan nilai mutlak, nilai sebenarnya dikurangi nilai hampiran dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100%. Untuk mempermudah, kita lanjut ke contoh soalnya. Hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan cara analitik, dan yang kedua cara numerik dengan metode selisih maju. H sama dengan 0,1 dan hanya 0,01. Tentukan juga error relatifnya. Nah, untuk contoh yang ini diberikan fungsinya secara eksplisit ya, jadi diketahui fungsinya. Namun, untuk fungsi yang diketahui, kita juga bisa menggunakan cara numerik, yaitu dengan rumus metode selisih maju tadi. Penyelesaiannya, untuk dengan cara analitik, berarti kita menggunakan rumus umum dari turunannya ya, yaitu f aksen x sama dengan
AX pangkat N min 1. Nah, fungsinya itu sama dengan X kuadrat. Maka turunannya itu 2 dikali 1, 2. X pangkatnya berkurang 1. 2 dikurangi 1 jadi 1. Maka F aksen X-nya sama dengan 2X. Sehingga nilai dari F aksen X 2. Nah, kenapa 2? Karena kita akan mencari turunan pada titik X sama dengan 2. Nah, maka di sini itu 2 sama dengan, masukkan ke rumusnya, ke turunannya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini menggunakan cara analitik. Kemudian untuk cara numeriknya dengan metode selisih maju, kita cari untuk H-nya sama dengan 0,1 terlebih dahulu. Rumusnya kita tulis F aksen X sama dengan Fx plus H min Fx per H. Kemudian kita substitusikan nilai yang telah diketahui, X-nya sama dengan 2 dan H-nya 0,1. Maka F 2 ditambah 1 itu 2,1. Mohon maaf, 2 ditambah 0,1 itu 2,1 dikurangi F2 per 0,1. Kita ingat kembali rumus atau nilai fungsi dari yang ditanyakan, yaitu X kuadrat. Maka untuk F 2 kali 2,1 itu 2,1 dikali 2,1 dikurangi 2 dikali 2 dibagi 0,1 sama dengan 2,1 dikali 2,1 itu 4,41 dikurangi 2 kali 2 itu 4 dibagi 0,1 sama dengan 0,41 per 0,1 sama dengan 4,1. Sehingga nilai turunan dengan cara numerik untuk hanya 0,1 hasilnya 4,1. Untuk error relatifnya, ER sama dengan nilai mutlak, nilai sebenarnya dikurangi nilai hampiran dibagi nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kan tadi 4 dengan cara analitik itu. 4 dikurangi nilai hampirannya 4,1 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 2,5%. Nah, dengan cara yang sama kita substitusikan X-nya sama dengan 2 dan H-nya itu 0,01. Maka didapatkan F aksen 2-nya itu sama dengan 4,01. Dengan error relatif, menggunakan rumus yang sama, didapatkan errornya itu 0,25%. Jadi, tampak bahwa semakin kecil nilai H, semakin kecil pula tingkat kesalahannya. Tadi kan untuk H-nya 0,1, nilainya itu kan 4,1 ya, nilai turunannya. Kemudian untuk H-nya 0,01, nilai turunannya itu 4,01 dan errornya juga 0,25%. Maka semakin kecil nilai H atau jaraknya itu, semakin kecil pula errornya atau kesalahannya. Yang kedua ada metode selisih mundur. Nah, kita lihat pada grafik. Untuk metode selisih mundur itu, jika diketahui titik X0, nah menggunakan titik yang sebelumnya, berarti kan mundur ya. Nah, jarak dari titik X0 ke titik X1 itu H. Rumusnya berarti Fx dikurangi Fx min H per H. Secara ringkas, besar errornya adalah ER sama dengan min H per 2 F double aksen delta. Contohnya, dengan menggunakan metode selisih mundur, hitunglah nilai turunan fungsi Fx sama dengan X kuadrat pada titik X sama dengan 2 dengan H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Nah, ini contohnya itu kan sama dengan yang sebelumnya ya. Kita bisa juga membandingkan bagaimana nilainya jika menggunakan metode selisih maju dan metode selisih mundur. Dengan analitik yang tadi hasilnya 4 sama. Untuk menggunakan metode selisih maju, selisih mundur,
Untuk hanya 0,1, rumusnya itu kan f aksen X sama dengan fx min h per h. Nah, kita substitusikan X-nya 2 dan hanya 0,1, maka didapat hasilnya 3,9. Untuk error relatifnya itu 2,5%. Kemudian kita cari untuk H-nya 0,01. Dengan menggunakan rumus yang sama, dan kita substitusikan nilai H-nya itu 0,01, maka didapat F aksen 2-nya itu 3,99. Nah, dapat diketahui berarti nilai dari metode selisih maju dengan metode selisih mundur itu hampir sama. Namun untuk metode selisih maju itu lebih besar sedikit, dan untuk metode selisih mundur itu lebih kecil sedikit dari yang sebenarnya. Error relatifnya juga sama. Untuk selisih mundur dengan H 0,05 itu 0,25%. Yang terakhir itu ada metode selisih tengahan. Nah, ini merupakan metode gabungan di antara dua metode selisih maju. Dilihat pada grafik, ada X0. Nah, untuk metode selisih maju kan menggunakan titik yang setelahnya. Nah, untuk metode selisih mundur menggunakan titik yang sebelumnya. Nah, untuk selisih tengahan ini menggunakan dua titik, yang sebelumnya dan yang setelahnya. Metode selisih tengahan adalah metode penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Nah, ini kan titik yang diukur misalkan X0. Kita mengambil dua titik di sekitar titik yang diukur, berarti titik X1, ini tuh 1, dan X-1. Metode selisih tengahan juga adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu untuk rumus selisih maju pada X min H sama dengan Fx min H per H. Dan untuk rumus selisih maju pada X sama dengan Fx plus H min Fx per H. Nah, untuk mendapatkan rumusnya itu dengan membagi nilai F1 dan F2 ini dibagi dengan 2. Maka didapat rumusnya itu yang ini. F aksen X sama dengan Fx plus H min Fx min H per 2H. Cara ringkas, besar errornya adalah ER sama dengan min H per 2 F double aksen delta. Contohnya, dengan menggunakan contoh soal yang tadi, kita diminta untuk mencari nilai turunannya dengan metode selisih tengahan. Langsung saja kita masukkan rumusnya. F aksen X sama dengan Fx plus H min Fx min H per 2H. Untuk H-nya sama dengan 0,1, kita substitusikan. X-nya 2, H-nya itu 0,1 dikurangi Fx min H, 2 dikurangi 0,1 per 2 dikali hanya 0,1. Maka Fx2-nya sama dengan 2 ditambah 0,1, 2,1 dikurangi 2 dikurangi 0,1, 1,9 per 0,2 sama dengan 4,41 dikurangi 3,61 per 0,2 sama dengan 4. Kemudian error relatifnya 4 dikurangi 4 per 4 dikali 100% sama dengan 0%. Kita cari yang H-nya 0,01. Dengan menggunakan rumus yang sama dan substitusikan nilai H-nya menjadi 0,01. Maka didapat hasilnya juga sama 4. Error relatifnya juga sama 0%. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa dengan metode selisih tengahan itu memiliki nilai hampiran yang hampir sama atau sama dengan nilai dengan cara analitik. Jadi nilai turunan dengan metode selisih tengahan itu bisa dibilang lebih baik daripada metode selisih maju ataupun metode selisih mundur, karena
kesalahannya juga paling sedikit atau paling kecil. Kemudian ada contoh lain, jika kita tidak diketahui fungsinya, namun kita hanya diketahui titik-titiknya saja dan nilai dari fungsinya. Soalnya itu, hitunglah turunan dari f aksen x-nya 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat. Nah, kita cari dulu H-nya. H-nya itu kan berarti selisih antara titik yang ditanyakan dengan titik yang setelahnya ya. Atau titik sebelumnya juga sama. Yang ditanyakan kan di sini. Maka nilai H-nya itu 1,9 dikurangi 1,7 sama dengan 0,2. H-nya berarti 0,2. Kemudian rumusnya itu kan fx plus h min fx min h per 2h. X-nya itu kan ini 1,7 yang ditanya, hanya 0,2 dikurangi x min h sama tadi ber 2 dikali 0,2. Nah, setelah disubstitusikan, kemudian kita jumlahkan f 1,7 ditambah 0,2 itu 1,9 dikurangi 1,7 dikurangi 0,2, 1,5 per 2 dikali 0,2 itu 0,4 sama dengan. Nah, ini dari mana? Kita lihat di tabelnya. X-nya 1,9 itu fx-nya berarti 6,686. Maka dimasukkan 6,686 dikurangi F1,5. Kita lihat F1,5 itu 4,482. Dimasukin ke soalnya per 0,4, maka didapat hasilnya sama dengan 5,510. Sehingga turunan dari F aksen 1,7 adalah 5,510. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.